Halo, kami dari KKN PPM UGM Gondokusuman 2021 Subunit Demangan ingin berbagi informasi menarik nih tentang marketing dalam berbisnis UMKM. Judul yang kami bawakan adalah Program Pengembangan Pemasaran UMKM melalui Digital Marketing dan Izin Usaha Mikro. Pertama-tama, mari memahami terlebih dahulu yuk apa itu marketing. Apa itu pemasaran atau marketing? Sebagian besar dari kita memahami bahwa marketing adalah berjualan, tapi ternyata definisi marketing lebih luas loh dari itu. Pada intinya, pemasaran merupakan proses menciptakan nilai tambah serta membangun hubungan baik dengan pelanggan. Nah, sebagai seorang pemasar, kamu tentunya ingin menyampaikan produkmu kepada masyarakat secara luas. Tapi, bagaimana sih caranya agar bisa menjangkau masyarakat secara luas tersebut? Di era teknologi seperti sekarang ini, kita banyak mendengar yang namanya digital marketing. Apa sih digital marketing itu? Digital marketing adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui platform digital. Melalui platform digital marketing ini dapat membantu kamu untuk menyampaikan produkmu secara luas. Platform digital yang cukup mudah dijumpai ada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Selain itu ada juga e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Melalui platform digital, penjual atau UMKM dapat dengan mudah menemukan pelanggan dari tempat yang jauh, mitra yang tertarik bekerja sama dalam hal pendanaan, serta supplier baru yang ingin bekerja sama. Oleh karena itu, UMKM harus dapat mengembangkan digital platformnya dengan baik. Caranya adalah dengan memperhatikan aspek-aspek pemasaran berikut. Aspek pertama adalah produk. Apa itu produk? Produk merupakan barang atau jasa yang kita tawarkan kepada pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan mereka. Sebagai pemasar, kita perlu memahami apa saja nih yang menjadi pertimbangan pelanggan dalam memilih produk. Beberapa pertimbangan tersebut yaitu: yang pertama, ada atribut produk atau sifat produk. Contoh dari atribut atau sifat produk ini seperti daya tahan produk. Lalu, apakah produk tersebut bersifat substitusi atau mudah tergantikan? Lalu, pertimbangan yang kedua, ada harga produk. Seperti yang kita ketahui, harga barang yang mahal seringkali identik dengan barang yang berkualitas tinggi. Dan sebaliknya, hal ini juga menjadi pertimbangan seorang pelanggan dalam membeli produk. Lalu pertimbangan yang ketiga ada distribusi. Distribusi ini merupakan kemudahan pelanggan dalam mendapatkan produk. Misalnya, di mana saja produk bisa diperoleh, apakah produk hanya bisa didapatkan di rumah produksi, atau produk bisa didapatkan di toko-toko retail, atau apakah produk hanya bisa diperoleh melalui agen? Pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa kamu jawab. Lalu pertimbangan yang terakhir adalah promosi. Promosi ini merupakan alat pemasaran untuk memperkenalkan sekaligus menarik perhatian pasar untuk membeli produk. Salah satu bentuk promosi penjualan ini seperti diskon, bonus, atau voucher. Aspek selanjutnya dari pemasaran yang perlu kita perhatikan adalah pelanggan. Sebagai pemasar, kita perlu mengetahui pasar kita siapa atau kepada siapa kita akan menjual produk. Oleh karena itu, kita perlu mengidentifikasi pelanggan yang kita targetkan, seperti apa karakteristik mereka, lokasi geografis mereka tinggal, atau kondisi demografis mereka. Kalau sudah mengetahui kepada siapa kita menjual produk, kita dapat mengembangkan strategi promosi yang sesuai. Misalnya saja seperti ini, produk kerudung pasmina yang sedang tren di kalangan perempuan milenial saat ini. Kita sebagai penjual atau UMKM bisa menggunakan strategi promosi melalui Instagram yang merupakan media sosial yang digunakan milenial, serta e-commerce Shopee yang banyak digunakan oleh kaum perempuan. Aspek selanjutnya dari pemasaran yang tidak kalah penting adalah kompetitor atau pesaing. Sebagian besar dari kita seringkali menganggap remeh aspek pemasaran yang satu ini. Padahal kompetitor atau pesaing sangat perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan pesaing dapat mengambil pelanggan yang kamu miliki sewaktu-waktu apabila produk yang kamu tawarkan kalah menarik dengan produk si pesaing. Dalam konsep pemasaran sendiri, seorang penjual harus mampu memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih besar dibanding yang dilakukan oleh pesaingnya. Dengan demikian, pemasar harus fokus dalam mengembangkan produk agar dapat bersaing di pasar. Bagaimana saja sih cara untuk mengembangkan produk agar dapat bersaing?
Pertama, kenali siapa pesaingmu sebelum kamu menentukan strategi untuk bersaing. Cara untuk mengenali pesaingmu ini dapat dengan mencatat siapa saja yang berpotensi menjadi pesaingmu, lalu produk apa yang mereka tawarkan, dan siapa target pasar mereka. Lalu kedua, setelah mengenai pesaingmu, kembangkan produk unggulan yang kamu miliki agar berbeda dengan pesaingmu. Caranya kenali dulu produk yang menjadi keunggulanmu, lalu fokus untuk mengembangkannya. Nah, kita sudah memahami nih aspek-aspek penting yang ada dalam marketing. Selanjutnya, kita akan membahas hal lain yang tidak kalah penting dalam keberlanjutan bisnis kita, yaitu izin usaha. Kita perlu mementingkan izin usaha dikarenakan adanya izin usaha bagi bisnis merupakan salah satu upaya dalam pelaksanaan pemasaran atau marketing. Biasanya, bisnis yang punya izin usaha juga cenderung lebih dipercaya oleh pembeli atau pelanggan. Nah, apa itu IUMK? IUMK merupakan singkatan dari izin usaha mikro kecil. IUMK atau izin usaha mikro kecil merupakan tanda legalitas pelaku usaha yang berbentuk naskah satu lembar. IUMK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Selanjutnya, ada persyaratan pendaftaran IUMK. Yang pertama, mengisi formulir yang memuat tentang nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, dan sarana usaha yang digunakan. Persyaratan yang kedua, ada surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha. Ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk. Keempat, fotokopi kartu keluarga. Terakhir, pas foto terbaru berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Mau tahu informasi lebih lanjut terkait izin usaha mikro kecil? Bisa dicek di link berikut ini ya. Sampai jumpa lagi.